sutra kanan ya. Lagi nanti gua akan membacakan kayak kelas pertama dari Sahrini. Katanya membuang sampah di tempatnya. Oke. Yang keduanya apa tuh? Datang tepat waktu. Nanti akan dicatat ya. Yang kedua, Lailatul Salifah sama membuang sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu sama apa enggak? Sama. Nanti dibuat satu ya. Terus Rosil Kinayah mendengarkan penjelasan guru luar biasa. Nanti kalau ada yang itu melanggar keyakinan ke teman. Jadi akan dijelasin sama guru main, dosa-dosa main, kepala-kepala main, dosa boleh ya. Kemudian apa lagi Rosil Kinayah membuang sampah pada tempatnya sama. Terus Siti Asrofia datang tepat waktu sama membuang sampah pada tempatnya sama. Ini orang ya. Kemudian ini siapa namanya Faisal mendengarkan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Thoyib SPD selaku Ketua K3S Kecamatan Mekarsari, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Tegal Sari, Ibu Haja Aminah SPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Tegal Sari. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara ini. Sholawat dan salam mari kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga diseminasi budaya positif, keempat penutup atau doa. Untuk mempersingkat acara, mari kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 9 kepada Bu Haji Aminah SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua K3S serta Bapak Ibu Dewan Guru, sebelumnya saya sendiri ucapkan banyak terima kasih karena bersedia hadir untuk memenuhi undangan yang disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu saya. Semoga Bapak dan Ibu seluruh guru SDN Tegal Sari tidak keberatan ya, untuk memulai diseminasi budaya positif di SDN Tegal Sari. Untuk itu mengingat sekarang adalah tugas calon guru penggerak, yaitu mendiseminasi budaya positif di SDN Tegal Sari. Diseminasi itu penyebaran ide gagasan yang dimiliki oleh CGP yang sudah didapatkan dalam program guru penggerak ya. Kalau saya pengen tanya, budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu apa itu? Budaya yang baik. Oh, budaya yang baik. Apalagi ada itu Pak Jayadi, budaya itu biasanya menyangkut dengan kebiasaan ya. Jadi budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang diciptakan atau yang ditumbuhkan di SD kita ini, SDN Tegal Sari ya. Untuk itu
Lanjut Pak Fajar ya ke sesi. Tujuan aksi nyata ini adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, kemudian menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah melalui kesepakatan kelas. 3. Menumbuhkan karakter P5, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Ada yang bisa bernyanyi atau tepuk tadi? Adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, pernah enggak kita istilahnya mengingat paradigma lama? Paradigma lama itu pembelajaran, coba apa yang kita bisa ingat? Paradigma lama berubah ke paradigma baru tentang pembelajaran. Biasanya apa itu? Ya? Biasanya anak-anak sebelum masuk kelas nih tidak baris ya, mau baris. Ya, terus apa lagi? Bersalaman. Terus apa lagi Pak Jayadi? Biasanya gitu belajar dalam kelasnya paradigma lama itu biasanya ya. Apa itu BH? Berpusat pada siapa? Biasanya. Pertama, paradigma lama itu pembelajaran berpusat pada guru. Berarti sekarang kalau paradigma barunya apa tuh? Berpihak pada siswa ya. Jadi pada guru itu catat buku sampai habis gitu ya. Itu pada guru ya. Masihkah kita perlu untuk melakukan paradigma lama itu untuk saat ini? Ya, sudah banyak yang melangkah ke paradigma baru tentunya ya. Jadi kita itu belajar mengkondisikan sekolah atau kelas itu berpusat pada siswa, berikan ruang pada siswa dari segi apa saja ya, gaya belajarnya, minatnya digali ya, agar mereka apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional itu dan khususnya tujuan pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara tercapai. Lanjut Bapak. Budaya positif adalah tujuan pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak sesuai alam dan zamannya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan untuk dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, pendidikan kita ini diibaratkan, kita nih seorang guru diibaratkan sebagai petani. Sekolah adalah tanahnya, ya. Kemudian siswa adalah biji yang akan kita tanam. Ya. Kalau sebagai petani itu pengen nanam supaya subur, sekolahnya ini tanahnya diapakan dulu nih? Pertama, biasanya kalau petani itu supaya subur tanahnya gitu apa dulu? Dibajak atau dibuangin apanya dulu tuh? Rumputnya, hama-hamanya ya, karena kita ini seorang pendidik diibaratkan sebagai petani agar mencapai hasil yang bagus walaupun beda benih. Artinya ada yang benihnya bagus, ada yang setengah bagus, ada yang asal-asalan. Tapi gimana ketiga benih ini dapat tumbuh dan bisa menghasilkan buah gitu. Walaupun beda-beda ya. Mungkin yang bibitnya bagus mah lebih bagus, yang setengah bagus, tapi menghasilkan ketiganya. Jadi kita ini sebagai guru, walaupun karakter anak berbeda-beda, kemampuan anak berbeda-beda, tapi tetap kita wadahi mereka kemampuannya, minatnya. Jangan ini mah nggak bisa baca dibiarkan. Ya, padahal pembelajaran yang ada dalam kelas itu harus seimbang, berpihak pada siswa, memberikan keadilan. Ya, karena kita lahir di dunia ini semuanya tidak dibedakan. Ya, semuanya baik, semuanya sempurna. Tinggal kita mengemas. Ya, sebagai seorang pendidik diibaratkan ini sebagai seorang petani. Mendidik harus berpihak pada murid dengan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya itu ada pada pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang tanya, Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih? Buka lagi Bapak aja coba.
Nah ini tadi yang paradigma lama ke paradigma baru. Jadi buanglah yang kayak dulu-dulu, walaupun tidak semuanya ya, istilahnya tetap berguna budaya lama juga gitu ya. Namun kita ini mengubah paradigma lama pembelajarannya tahap demi tahap ke paradigma baru ya. Jadi paradigma baru itu yaitu tadi pembelajaran berpihak pada siswa. Jangan guru sebagai sentralnya. Ceramah sampai habis ya, mencatat sampai habis, bosan. Tapi kalau budaya baru yaitu tadi dengan P5 ini ya, profil, pelajar, project, penguatan, profil, pelajar, Pancasila ya. Lanjut belajar. Nah ini, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid, menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan murid. Itu tadi, diidentifikasi ya. Jadi kalau guru kelas 2 mah, misalnya Bu Wiwi, Bu Isah, si Rijal itu gimana sih dulu cara belajarnya? Apakah dia itu menggunakan gaya belajar visual, ya? Apa gaya belajar auditori? Apa gaya belajar kinestetik? Jadi kalau visual itu dengan gambar-gambar. Jadi kalau seorang guru itu udah banyak dilihat di TikTok ya. Kalau mau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yang sebelah kanan poster, yang sebelah kiri salon, yang kedepannya itu ada lagi. Jadi banyak karena berdiferensiasi. Walaupun berdiferensiasinya tidak per murid, dikelompokkan ya, karena hasil apa diidentifikasinya. Pertama, memberikan pengamatan pada sikapnya dulu ya. Jadi kita nggak ujung-ujung langsung berdiferensiasi, tapi kita mengawali dulu. Kalau kelas 1 tuh diagnostis kognitif, diagnostis keterampilan. Jadi baca tuh didiagnosa, apa yang menjadi kelebihan anak ini, apa yang menjadi kekurangannya, terus digali, kemudian dikelompokkan. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Yang ada saat ini adalah di kelas 1 dan di kelas 4, khususnya SD kita, SDN Tegal Sari. Untuk itu guru kelas 1 diidentifikasi dulu. Kemudian pertama tadi melakukan pengamatan perilaku. Kemudian sama, kita juga bisa mengundang wali murid untuk mendiskusikan. Biasanya dia mah lemahnya begini, tapi dia pintar begini gitu, ya. Jadi dari unsur-unsur itu kita digali juga dari wali murid, ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaannya. Kalau yang kelas 2 di kelas 1 lihat track record di raport deskripsinya, ya. Jadi jangan ngelihat nilainya. Dalam P5 ini ya, pembelajaran berdiferensiasi, jadi ada wali murid yang bosan. Kalau akhir tahun itu nggak mau ngadiri, lah pastinya masih juara itu aja. Ya, dari kelas 1 gurunya melihat yang juara 1 siapa ya, tanpa melalui proses bahwa sebenarnya murid yang dilihat secara kognitifnya dia nggak mampu, tapi kok secara auditori, secara kinestetik dia membuat apa istilahnya bagan. Kalau di kelas 5 itu kayak organ gerak hewan, huruf ya. Misalnya ada tuh membuat ibu gurunya mengkopi hewan ya. Kemudian diberikan tugas itu untuk memberikan kakinya dari tusuk sate gitu. Itu anak yang kalau gaya belajarnya dia itu kinestetik, mampu lebih cepat, bahkan kalah yang visual dengan auditori. Kalau auditori itu dikasih pernyataan saja atau bacaan artikel, dia mampu. Tapi bagi yang gaya belajarnya kinestetik, udah keluar kelas, karena enggak gitu gaya belajar saya bukan begitu. Jadi gimana nih seorang guru itu mampu mengakomodir kebutuhan siswa? Itu tadi nantinya Pak Jayadi sebelahnya bawa fotokopi gambar, ya. Yang sininya fotokopi buku-buku, istilahnya kayak artikel gitu ya, buku bacaan, ditempel-tempel aja. Jadi anak itu gaya belajarnya tuh. Kemudian mengobservasi penilaiannya juga dari melaksanakan tugas. Jadi mengidentifikasi kemampuan anak itu tadi ya.
Jadi pertama mengamati perilaku, kemudian melihat rapot sebelumnya, terus tapi jangan nilainya Bu ya, jangan juaranya, tapi deskripsi dari nilainya itu. Mungkin lebih kuat di keterampilan, berarti dia ini kinestetik. Tapi kalau yang di auditori cukup dijelaskan saja pembelajaran diferensiasi udah kebayang. Jadi itu yang gaya belajarnya auditori. Tapi yang visual gambar-gambar. Kalau iklan itu dia digambar ini apa gitu. Jadi udah paham, mampu meringkas isi iklan. Kalau dia gaya belajarnya visual. Maka dari itu lanjut kepada jadi kita sebagai guru itu harus mampu mencari lah, apa sih yang harus kita siapkan besok, materinya apa gitu ya. Nah ini penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Guru mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Ada 3 kategori kebutuhan belajar murid. Pertama, kesiapan belajarnya. Iya, jadi kesiapan belajar siswanya gitu ya. Kemudian minat digali, ngobrol bareng sama siswa gitu. Ya, jadi jangan langsung diberikan bahwa ini loh langsung siap materi langsung diisi, judulnya ini. Itu udah gaya lama. Kita ubah ya paradigma lama ke paradigma baru. Profil belajar murid yaitu tadi supaya kita ini bisa mengubah ya, dan bisa kita mempelajari pembelajaran diferensiasi kelas ya. Guru identifikasi dulu siswa-siswanya ya. Baik kalau yang kelas tinggi kita ngobrol dengan kelas rendah ya. Artinya kelas tinggi ini bisa menggali gitu, apa sih yang mesti saya siapkan, kok bingung ya belajarnya gitu. Dikasih ini anak ribut ya, lari-larian. Nah tapi kalau disediakan 3 model, 3 alat peraga, mana itu yang visual, mana itu yang auditori, mana itu yang kinestetik, insya Allah pembelajaran juga menjadi baik, lancar, dan tidak ada perbedaan. Anak itu semuanya sama. Berikanlah keadilan pada mereka. Jangan auditori aja. Yang bisa membaca, pemahamannya cepat, gitu ya. Terus gitu. Jadinya ya istilahnya ada tahapan-tahapan penilaiannya. Ada yang lebih tinggi kosakatanya ya. Kalau kita menyimpulkan sebuah iklan, mungkin gaya bahasa yang pembelajarannya melalui pembelajaran auditori mah cepat, kosakatanya padat, lugas, berurut, lain dengan yang kinestetik biasanya. Tapi ketika membuat produk, si kinestetik ini lebih bagus daripada yang auditori. Nah, guru harusnya berlaku adil untuk melakukan itu, ya. Jangan memvonis. Jadi kalau si itu biasa-biasa aja nggak bisa, kok bisa jadi juara kelas? Tapi ada, kita punya riwayat penilaiannya. Jadi kita jangan sampai kurang respon, kurang alasan ketika kita membuat keputusan bahwa bukan si itu loh yang juara. Jadi jangan ngelihat kelas satunya si itu juara itu lagi, sehingga ada tuh wali murid saya nggak mau lah ngadiri. Kenapa? Yang juara pasti itu aja gitu ya. Kalau nggak si A, si B, kalau enggak si A, si C, itu aja dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Berarti kita ini belum berdiferensiasi. Ya, lanjut Pak Banjar. Konsep inti budaya positif ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal yang Ibu sekarang saat ini pengen gitu menggali guru, kira-kira apa sih budaya positif yang perlu kita adakan di SDN Tegal Sari. Pertama itu kalau udah rohis ya bagus lah, karena yang universal ya. Teori, motivasi, hukum dan penghargaan. Hukum, konsekuensi dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi. Lanjut Pak Banjar. Teori kontrol menurut Dr. William. Jadi kita nih sebagai guru, tapi teori kontrol ini yang miss ya. Kita itu berilusi, berangan-angan guru mampu loh mengontrol murid, padahal nggak seperti itu. Ketika murid si Ulu misalnya ada perubahan ya, karena diamati oleh kita. Pas kita yang nggak ada mah ya
biasa lagi kan? Atau guru. Nih, jadi ilusi guru mengontrol murid atau kepala sekolah mengontrol guru misal. Ketika guru wajib misalnya datang lebih pagi di hari Senin, pas hari Selasa, assalamualaikum, ibu ada rapat, wah awan bela. Nah berarti itu apa? Jadi tidak terkontrol gitu, sebenarnya salah gitu ya. Jadi teori kontrol yang dibuat oleh William Glasser ini salah. Jadi ilusi, kemudian ilusi membawa semua penguatan positif itu tidak bermanfaat ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Salah juga. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lah, katanya orang dewasa ini mampu loh. Kamu datang tepat waktu, misal. Pas kita sendirinya nggak datang, ya anak pasti seperti semula lagi. Nah, maka itu kita terapkan selalu dengan contoh ya perilaku kita. Jadi kita munculkan motivasi intrinsik. Apa sih itu motivasi intrinsik? Jadi motivasi yang dari dalam, tanpa iming-iming. Misalnya, saya mau datang tepat waktu lah. Alasannya sepeda. Takut apa? Karena tidak nyaman, takut dihukum. Ya, berarti kan nggak baik juga. Kita memberikan istilahnya aturan, tapi anak itu terpaksa. Apakah berhasil budaya positif di sekolah itu? Tidak, ya. Baik di guru, baik di murid, baik kepala sekolah, karena bukan dari motivasi dari hati sendiri gitu. Ya kesadaran bahwa inilah tugas kita. Datang tepat waktu ya tugas kita. Udah kewajiban kita, kewajiban murid gitu. Ya jangan, ya tadi itu kalau murid lah buat aja datang apa? Datang siang, ikut siang atau ada rapat lah agak lama lah sarapan juga dilama-lamain. Gitu. Ini bisa jadi kayak gitu ya. Kemudian terus berikutnya. Pengertian disiplin menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya yaitu disiplin yang kuat, ya disiplin dari diri sendiri, munculnya dari internal, bukan eksternal. Atau gini, saya mau datang pagi di kelas karena misalnya Bu Eha kalau datang ke kelas pagi saya dapat hadiah gitu. Itu nggak baik juga karena kalau tidak dapat hadiah nggak datang pagi, salah gitu. Jadi seperti itu penghargaan kah, hukuman kah yang buat anak tidak berlangsung karena tidak muncul motivasinya dari dalam hati baik guru, murid ataupun kepala sekolah. Ibu tidak berbicara buat siswa saja, ibu tidak berbicara terhadap guru saja, tapi semua pihak termasuk kepala sekolah karena untuk membangun sebuah perubahan dalam satu instansi khususnya SDN Tegalsari, yaitu artinya semuanya stakeholder sekolah rembuk untuk menggerakkan dan mendukung adanya program guru penggerak untuk merubah tidak serta-merta membalikan telapak tangan bagus terkenal ujung-ujungnya patah akhirnya ngelumbuk tanpa kekuatan seolah-olah kita lah mentang-mentang karena dipaksakan gitu tanpa tahapan-tahapan. Untuk itu ibu tadi itu jangan memberikan reward ya, reward tapi tidak membangun ya. Atau gini, karena kalau datang terlambat Pak Jayadi diminta saya 10 menit muter-muter lapangan, saya datang pagi. Pak Jayadi besok ke sekolah, misalnya ada keperluan, enggak datang, ya kan? Karena dia itu enggak nyaman dengan itu doang, hukuman. Jadi lebih baiknya gimana caranya kita ini memunculkan tidak hanya buat siswa ya, buat diri kita masing-masing bahwa datang pagi, kemudian mengajar dengan baik, menyiapkan pembelajaran dengan kata bahasa modern perfect ya, dari segi persiapannya, kegiatan intinya atau yang bahan ajar yang diperlukan untuk menyajikan sebuah pembelajaran dan apa istilahnya strategi pembelajarannya. Kemudian kalau berdiferensiasi itu menggali, mengidentifikasi gaya belajar siswa itu tadi. Ada yang
visual. Wih, saya siapin apa ya yang visual? Ada yang auditori, cukup dengan penjelasan sekilas saja paham. Mungkin kayak si Rafa ya. Tapi dari segi tulisan mungkin itu karena dia bukan kinestetik gitu, pemahaman yang dia punya. Cuma kita keteter ketika kita membuat istilahnya itu persiswa, ya gak Bu? Misalnya kita punya siswa 15, ini loh gaya belajarnya visual satu, ini loh pusing, jadi dikelompokkan. Kalau ada yang mirip-mirip mah gitu digabung saja gitu. Agar kita juga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang baik dan berhasil, dan kita juga termasuk guru yang adil dan hebat lah untuk menyiapkan pembelajaran. Semoga Bapak dan Ibu melalui desiminasi budaya positif di sekolah sebagai bukti nyata kerja calon guru penggerak dapat tergugah hatinya dan bekerja sama dengan saya selaku kepala sekolah SDN Tegal Sari. Nilai-nilai kebajikan universal, ya. Kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai di setiap individu yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, ya. Selanjutnya dia Gosen juga berpendapat mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, ya. Jadi kita nanti akan nilai-nilai kebajikan kita itu akan dibangun khususnya di SDN Tegal Sari agar mampu mengaitkan kita dengan motivasi intrinsik itu. Jadi muncul dengan sendirinya, datang pagi tanpa paksaan. Emang ini tugas saya selaku seorang pendidik. Gimana kalau saya datang siang? Salah satu yang tidak relevan ya di SDN Tegal Sari itu, misalnya ibu menekankan guru datang pagi, sementara siswanya masih tidur. Makanya nanti ada istilahnya workshop tentang parenting. Jadi agar wali murid juga tahu bahwa jam masuk SDN Tegal Sari itu pukul sekian. Jangan masih tidur, dibiarkan saja. Bahkan seolah-olah mereka yang ngatur, ya nggak Bu? WH mau udah datang, misalnya anak-anak belum, atau yang senang udah pada rapi guru tapi anak-anak belum pada datang. Khususnya ini di kelas 6, bukannya menjadi contoh ya. Karena memang itu tadi faktor dari lingkungan, tapi tugas kita bersama untuk mengubah mindset kelas 6 supaya berbudaya positif. Bukan kesalahan kita, tapi kesalahan bersama ya, supaya kita mengubah agar pembelajaran yang ada di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 mampu diubah dan digerakkan dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Teori, motivasi, hukuman, penghargaan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu tadi yang ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu ya tadi, walaupun ada aturan, tapi aturannya itu sifatnya sementara, bukan dari dalam hati itu. Karena takut ada hukuman, karena akan ada reward gitu. Jadi enggak bertahan sampai lama itu budaya positif yang ada di satu sekolah itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ngikuti aturan tapi ada iming-iming. Kalau nggak ada iming-iming nggak datang tepat waktu. Atau yang datang pagi, ibu akan kasih bintang kedisiplinan. Nah, ketika bintang kedisiplinannya nggak ada, enggak lah, gitu kan. Jadi anak itu nggak terbangun. Tapi kalau dari diri sendiri terbangun, insya Allah. Karena kita bareng-bareng untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu tadi. Kalau kita di sekolah tidak ada kesepakatan ya, atau tata tertib yang diumumkan, yang dipublikasikan kepada wali murid, kepada guru, anak akan
kaget ketika Pak Jayadi ketika ada salah satu siswa yang datang terlambat, cobalah kamu seolah-olah guru ini jadi penghukum, ya kan? Kamu tidak waktu belajar kamu belum datang. Sekarang kamu tidak istirahat, nanti kerjakan soal ini. Itu juga tidak baik karena ujung-ujungnya mah tetap melakukan semula gitu. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Restitusi adalah proses menciptakan, nah ini yang paling dipilih restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ketika ada kasus misal, ya, kasus berantem antara si A dengan si B sampai gebrak meja, sampai tendang-tendangan, ya, apa ini kasusnya? Seorang guru harus mempunyai tindakan, panggilan, ya, yang membuatnya itu karena mungkin guru kelas atau KM ketua kelas laporan, Pak, si A ini berantem. Panggillah itu, ada tindakan, dipanggil. Karena kita bertujuan apa sih? Untuk mengembalikan siswa ini, bukan nakal. Yang dia lakukan itu pasti ada istilahnya alasannya. Kenapa sampai gebrak meja? Kenapa sampai mukul gitu? Pasti ada alasannya. Jangan memvonis dia itu salah. Jadi kita gali dulu. Jadi untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga ketika kita panggil, tanya, kenapa kamu sampai menggebrak meja? Pasti dia jawab, mungkin karena mencontek tugasnya, karena dia dulu yang memukul. Tapi digali, jangan divonis dia itu salah, atau dipukul langsung, atau nggak ada istilahnya bahasa untuk menanya gitu. Langsung dipukul saja, langsung diapakan saja, jangan. Ya, jadi kita lakukan restitusi. Jadi mengembalikan siswa itu agar kembali kepada kelasnya itu mempunyai karakter yang lebih kuat. Salah satu contoh itu Ibu udah laksanakan. Ketika Sisil berantem dengan si Sultan. Jadi itu mah sampai mejanya alasannya apa? Ibu panggil. Ternyata si Sultan ini mencontek punya Sisil. Terus tanya lagi, apakah dengan mencontek seperti itu? Sering katanya Bu, tidak hanya matematika, semua pelajaran. Tapi kan intern kan, kita nggak di depan umum panggil Sisil kan. Terus kata Ibu, apakah dengan cara Sisil menggebrak meja sampai mau menyobek kertas itu hal yang bagus? Kata Sisil tidak. Apa alasannya? Karena Sisil katanya melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, menghargai teman, menghargai guru, ya kan? Ketika digali seperti itu ada rasa dia percaya diri, ya. Terus ditanya lagi, apakah keyakinan kelas itu penting? Penting Bu, kata dia, ya. Apa tujuannya? Untuk memvalidasi tindakan dia yang salah, tapi tidak salah sebenarnya, ya. Karena dia itu mungkin kesal melakukan kesalahan dengan memukul atau menggebrak meja karena alasannya si S itu mencontek pekerjaan dia, tidak hanya sekali terus-terusan gitu ya. Jadi kesel. Kalaupun Ibu jadi Sisil mungkin melakukan hal yang sama, dibangun dianya, rasa semangatnya dibangun, ya, dibangun. Kalaupun Ibu jadi Sisil, Ibu juga pasti melakukan hal yang sama. Ibu masih menghargai tindakan Sisil sampai nggak mukul si Sultan. Kalau sampai mukul, jambak-jambakan kan lebih gawat lagi. Ini baru sekedar seperti itu ya. Tapi ketika ditanya lagi, kalau sudah seperti ini, tindakan Sisil apa? Bersabar dan minta maaf, katanya sama Sultan gitu. Kan udah, jadi kita itu menggali masalah, dia sendiri yang menemukan solusinya. Sisi sendiri yang menemukan solusinya, bahwa tindakan yang dilakukannya itu salah gitu. Jadi membangun sebuah
budaya positif dalam kelas, budaya positif dalam lingkungan sekolah itu sangat penting sekali, tapi dengan menggunakan restitusi, yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, saling memaafkan ya. Mungkin Sultan juga, padahal saya yang salah ya, kenapa sih yang minta maaf gitu kan? Padahal itu tadi sudah digali, karena keyakinan kelas kita adalah menghargai teman, menghargai guru gitu. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya tempelan belaka, digali dari siswa gitu. Mereka juga akan karena itu dapat tulisan saya ya gitu. Jadi ibu tadi membuat keyakinan kelas di kelas 6. Ternyata dari sekian keyakinan kelas itu hanya 5 yang muncul. Semuanya sama. Pertama, datang tepat waktu. Kedua, katanya membuang sampah di tempatnya. Ketiga, mendengarkan penjelasan bu guru. Waduh, luar biasa. Yang enggak ibu duga si Hairil Anwar ya. Dia itu katanya menghias kelas dengan bagus, Bu. Rasanya itu sesuatu banget gitu. Saiful Anwar bisa bisa mengungkapkan gitu, dia itu bahwa tertulis, tertempel dengan PD-nya bahwa saya mengemas kelas dengan bagus. Berarti kan udah berangan-angan dia, udah mempunyai cita-cita. Nah, ketika dia mencoret-coret, ketika dia mencobek, itu dipanggil Bu, karena dia melanggar kesepakatan kelas yang sudah disetujui. Itu jadi dasar kita untuk menyelesaikan masalah sehingga lingkungan kelas bersih. Atau ada tambah lagi, nggak ada kata negatif ya dalam kesepakatan. Tidak boleh mencoret-coret, jangan. Intinya tadi itu ya, membuat tembok bersih kayak gitu kan, membuat meja rapi. Jangan ada kata tidak boleh atau kata-kata yang negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi jangan ada kata tidak. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk mudah, bahasanya itu mudah dicerna gitu. Membuang sampah pada tempatnya, enak kan? Enggak terlalu istilahnya kalau tata tertib sekolah kan panjang gitu ya. Sampai anak juga gimana mau ngelaksanain, orang itu juga nggak kebaca, kebanyakan riweh. Kalau di keyakinan kelas kata-katanya simple. Membuang sampah pada tempatnya, ucapkan salam sebelum masuk kelas. Luar biasa kan? Ya, tapi mudah untuk dilakukan. Ketika ada gurunya nggak ucapkan salam, ibu melanggar keyakinan kelas, walaupun sifatnya bercanda gitu. Tapi tetap kalau berulang lakukan tindakan dengan memanggil. Nah, gimana supaya penerapan atau keyakinan yang ada dalam kelas itu dapat terwujud? Lanjut. Nah, keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya enggak Bu? Banyak gitu ya. Meyakinkan kelas berupa pernyataan yang universal, umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan ada kata tidak boleh, jangan gitu ya. 4, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, minimal 5, agar anak saking banyaknya nggak dilaksanakan. Kalau 5 mah jangan buang sampah sembarangan. Jadi dia tuh tahu kalau membuang sampah itu atau membawa tempat makan dan minum gitu. Udah itu termasuk ke dalam kedisiplinan. Membuang sampah jangan sembarangan sebenarnya ya. Tapi kata-katanya positif, membangun. Ketika kita membawa tempat makan dan minum, pasti sampah tidak akan berserakan. Karena minum kita nggak pakai plastik, ya kan? Makan nggak pakai styrofoam. Jadi udah ada kita bawa. Itu juga menghindari banyaknya sampah di lingkungan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, ya. Itu tadi. Kalau kelasnya bersih, enak nggak Bu ngajarnya? Enak ya. Apalagi banyak seperti ini, gambar-gambar atau karya anak, itu kan luar biasa. Tapi karya anak, ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Itu tadi mengajak, menggalinya sih aturan kelas itu dari siswa, bukan guru yang membuat. Ya, jadi jangan digali. Di kelas itu harus bagaimana? Ya,
mengerjakan piket. Pasti anak muncul seperti itu ya, digali. Jangan tadi itu, karena kita paradigma yang lamanya buang saja. Kita gali dari siswa, segalanya apapun ya, pendapatnya, berikan dia ruang. Ya, jangan dimonopoli guru. Sebenarnya capek jadi monopoli itu ya, menerangkan, menjelaskan, menulis sampai habis, misalnya itu gaya lama. Hindari, bertahap ya. Jadi kita banyak sekarang di media sosial, baik itu dari Canva ataupun di Google, kan kita bisa belajar. Jadi gimana cara belajar yang baik? Apa saja yang harus? Minimalnya jangan tadi kalau sampai kayak membalikan telapak tangannya patah. Bertahap aja. Ketika muncul sesuatu saja, mengucapkan salam sebelum masuk kelas atau kantor itu sudah luar biasa. Berarti sudah berubah, bergerak, melaksanakan keyakinan kelas. Kemudian lanjut belajar. Contoh keyakinan kelas, datang tepat waktu, rajin belajar, mengerjakan tugas, membawa tempat makan, berbicara yang sopan, gitu ya. Jadi kata-katanya positif, mudah diingat, gitu. Oh, saya itu kalau berbicara yang sopan ya, jangan ada kata-kata lagi, jangan ada gambar-gambar lagi yang bergambar yang kurang enak dipandang mata. Lanjut Pak. Contoh keyakinan kelas ini prosesnya ya. Walaupun nanti ada yang lebih divideokan, apa aja nanti dimasukkan lagi ketika masuk di ruangan yang lain di LMS-nya. Lanjut Pak. Jadi ada proses anak untuk berpendapat. Nah kayak gitu prosesnya. Jadi anak tuh menempel sendiri karyanya. Nanti membuat, guru boleh membuat di Canva tapi hasil dari anak gitu ya. Jadi hasil dari anak itu ditampung. Terus anak itu kita buat yang agak lebih rapi dari Canva lah gitu. Tapi emang dari kata-kata anak itu sungguh dihargai, mereka akan meyakini. Jadi akhirnya melaksanakan karena pendapat dia ditempel di situ gitu ya. Lanjut Pak. Jadi ada prosesnya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya tidak baik. Penghargaan tidak efektif, benar ya. Jadi kalau tidak ada penghargaan, tidak akan mengikuti budaya positifnya, kecuali yang muncul dari motivasi intrinsik dari dalam hati. Kemudian menghargai merusak hubungan, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, benar banget. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum, ya. Lanjut Pak. Posisi kontrol guru, ya ada 5. Pertama penghukum. Wow luar biasa jadi penghukum itu tadi datang lambat kamu muter kelas sampai 5 kali putaran itu penghukum ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kemudian menjadi teman ya. Kalau menjadi teman itu misalnya gini, ada yang nggak olahraga. Kamu kenapa nggak olahraga? Ayo olahraga. Ya, nggak apa-apa kalau sekarang nggak mau olahraga, tapi besok minggu depan olahraga ya. Itu kita sebagai teman gitu. Jadi mengajaknya itu jangan kalau kamu nggak senang minggu depan, awas. Jadi ada kata-kata awas berarti guru itu ngancem akhirnya menghukumi gitu ya. Gimana untuk menarik mengajaknya itu besok saya ajak sama Bu Aisyah untuk senam, sama Bu Rofi'ah gitu, sama guru-guru yang lain. Jadi dari diri sendirinya yang muncul karena ajakannya penuh dengan rasa kasih sayang. Kemudian pemantau ya. Ada nih contoh-contohnya. Kasus terlambat langsung kepada kasus terlambat ke sekolah. Jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai guru dengan murid ya. Kasus terlambat sekolah, penghukum, keliling lapangan sebanyak 5 kali. Apa itu tidak menyiksa anak ya? Udah nggak sarapan, disuruh keliling, pulang jadinya, nggak mau belajar. Ini ada ibu yang tahu itu di kelas 4. Apapun bentuknya, ketika ibu menjelaskan belum ada materi ya, baru pegang mic, ibu kan pengen pembelajarannya itu yang agak, iya suaranya serak. Udah ketakutan, pulang. Ada itu ya terjadi siapa? Jadi sampai orang tuanya datang. Padahal ibu ini mau
apa ya istilahnya bervariasi gitu untuk agar mudah terdengar karena suara ibu serak. Kok malah nangis? Terus nangis bawa ibunya. Ada apa bu? Ini katanya anaknya ketakutan. Masya Allah, apa yang menjadi takut itu sebagai PR juga. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu beritahu kamu, tapi kamu selalu mengecewakan ibu. Ya, itu bentuk pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, ayo dong ikut aturan sekolah. Kali ini tidak apa-apa, tapi jangan diulang lagi ya. Gitu. Kemudian pemantau, kamu sudah tahu aturan sekolah dan kamu sudah tahu konsekuensinya. Karena kamu telat 10 menit, nah istirahat kamu ngerjakan tugas 10 menit. Nah itu juga gak apa-apa sebagai teman pemantau ya. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ya, terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya? Gitu. Jadi itu sebagai manajer. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika ada masalah dengan siswa. Apa kondisikan kita nih sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai manajer gitu ya kepada siswa. Lanjut Bapaknya. Oke, ada soal nih. Kamu terlambat masuk kelas, ambil sampah di lingkungan kelas. Apakah itu manajer, apa penghukum, apa pemantau, apa tadi itu teman? Hukum ya. Kamu terlambat masuk kelas, ambil sampah. Ya padahal mah ambil sampah itu udah dari sendiri kan, udah kalau motivasi intrinsiknya udah muncul mah nggak perlu ngambil sampah lagi gitu kan. Kemudian berapa kali ibu ingatkan kamu agar mengerjakan tugas, tapi kamu selalu mengecewakan ibu. Sebagai apa itu? Coba buka lagi. Apa jadi pemantau? Apa merasa bersalah? Ya, lanjut kepada yang soal kasus. Kemudian yuk tiap hari sebelumnya. Yuk tiap hari Selasa kita senam bersama. Kali ini tidak apa-apa, tidak mengikuti ya, tapi Selasa depan senam bareng ya. Itu sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai penghukum, apa sebagai perasa bersalah, apa manajer? Teman. Kemudian yang keempat, kamu sudah buat keyakinan kelas dan kamu udah tahu konsekuensinya. Kamu lanjut kepada kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tinggal kelas selama jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Berarti itu pemantau. Kemudian yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Manajer, ya pintar semuanya. Lanjut kepada segitiga restitusi. Ini yang perlu kita terapkan di SD kita agar menyelesaikan masalah pada siswa, tapi mengembalikan siswa dengan karakter yang lebih kuat gitu ya. Jadi dengan segitiga restitusi kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di SDN Tegalsari, terutama siswa. Ya, lanjut Bapaknya. Tahapan penerapan segitiga restitusi menstabilkan identitas. Ya. Jadi kita panggil itu tahapannya, itu memvalidasi tindakan ya. Jadi kita menstabilkan identitas itu adalah pertama skenarionya itu kita panggil, itu memvalidasi identitas. Bener tah Sisil itu berantem tadi itu ya? Bener bu, kenapa? Itu menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi data ya. Ketika Sisil misalnya sudah tahu kesalahannya, terus apa yang mesti Sisil lakukan? Saya harus bersabar bu, ketika ada yang nyontok, ya saya laporkan saja kepada guru piket. Jadi tindakan yang kemarin itu nggak dilakukan lagi gitu. Jadi itu memvalidasi data. Kemudian menanyakan keyakinan. Sisil, yang kamu lakukan itu menggebrak meja sampai menyobek buku teman kamu, apakah itu baik? Enggak bu, pasti jawabnya enggak. Kenapa? Karena saya melanggar keyakinan kelas. Jadi ditanya-tanya keyakinan yang mencakup keyakinan itu sudah dibuat dalam kelas. Jadi
bermanfaat lah keyakinan kelas yang dibuat, digali dari siswa, tapi diterapkan juga. Jangan sekedar pajangan di dinding gitu. Jadi jangan banyak-banyak, minimal 5. Mohon maaf atas kesalahan ibu, mintanya 10, padahal mah sulit untuk dilakukan. 5 saja. Kita bergerak sedikit tapi berjalan dengan baik gitu. Lanjut. Kebutuhan dasar mendasari anak berbuat kesalahan, kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi aktif ya. Lanjut. Menanyakan keyakinan tadi ya. Jadi agar memunculkan motivasi intrinsik itu dorongan dari dalam tanpa motivasi ekstrinsik, imbalan, penghargaan, hukuman gitu ya. Jadi jangan karena itu, tapi muncul dari hati, kedatangan, mengerjakan sesuatu, menggarap apa saja yang menjadi tugas guru ya dari motivasi intrinsik itu. Dipaksa juga nanti nggak mau. Tapi kalau muncul ujuk-ujuk di meja ibu ada RPP kelas 1 bahan ajar, modul ajar kelas 1, RPP kurtilas kelas 2, RPP kurtilas kelas 3 gitu. Seperti itu. Tapi karena motivasi intrinsik tanpa diminta lagi gitu ya. Ini mau supervisi nih baru. Tapi kalau nggak disupervisi enggak. Nah itu patah ya. Jadi harusnya munculnya dari motivasi intrinsik. Apa sih tugas kita itu? Nanti pas ada kegiatan akreditasi ya tidak pusing lagi karena udah siap. Ini loh modul ajar kelas 1, ini loh RPP tahapan tahun 2023 gitu. Jadi udah terencana tanpa paksaan dari seorang kepala sekolah. Ibu juga enak mengerjakan, saya juga sama ya. Tapi keyakinan yang ada dalam sekolah ini terlaksana. Emang harus dibuat, emang itu tugas kita sebagai seorang guru. Bukan bermaksud ibu ini untuk mengkritik, enggak ada. Tapi berubahlah sedikit demi sedikit, karena ibu juga tanpa dewan guru tidak akan mungkin berhasil. Ibu guru tanpa murid juga tidak akan berhasil. Maka nikmati, syukuri kita tugas di SDN Tegalsari dengan siswa yang beragam, bersyukur. Masih banyak tuh yang nggak punya pekerjaan, mencari pekerjaan. Kita yang sudah ada pekerjaannya kok masa berleha-leha. Apa tuntutan kita menjadi guru? Untuk merubah menjadi lebih baik gitu ya. Lanjut. Tadi itu ya, lanjut. Kita ada videonya, kita bisa buka Pak Fajar, video tentang segitiga restitusi yang sisir itu. Jadi ketika seorang, bukan ibu ngomong ini selaku guru penggerak saja ya, karena ibu di sini sebagai pimpinan. Nah itu jadi ibu panggil Sisil, bisa bersuara beda itu Pak Fajar. Nunggu bluetooth itu, pakai bluetooth bu. Ini pakai bluetooth supaya bersuara, kita tahu segitiga restitusi itu kayak. Jadi kita dalam melaksanakan tugas di SD kita tahu kelemahan siswa, tahu apa yang mesti dikerjakan dengan masalah-masalah yang ada. Jangan dibiarkan akhirnya menjadi kebiasaan ya. Yang sekarang itu musim bullying, istilahnya sambil mengata-ngatain atau apa, harus ada tindakan dari kita. Apakah dengan nyanyian, apakah dengan poster-poster, anak itu tidak boleh melakukan bullying gitu ya, karena itu tidak baik. Ada yang sampai istilahnya mah menghadirkan ketidakwarasan kita melihat itu ya, sampai ditonjok di apa gitu. Akhirnya kita juga ikut marah, terpancing. Kalau ada di sini saya juga ikut loh. Maksudnya mau ikut, bukan ikut nonjok, ikut yang menonjoknya itu gitu, pengen. Karena kasihan amat kalau anak kita digituin ya, istilahnya subhanallah, mungkin manusia
manusia kita bukan malaikat ketika anak kita di aniaya atau dilakukan tidak baik pasti akan marah, pasti akan kecewa. Karena kita sendiri belum pernah melakukan itu, belum pernah mencubit atau belum pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Ini emas saya, harta saya. Ya, tidak mungkin teman kita menanyakan berapa sesawahnya, enggak. Berapa anaknya? Ketika anak kita dianiaya dan dibully, luar biasa. Jadi kita sebagai guru, bagaimana untuk mengemas budaya positif di sekolah, terutama hal-hal yang baik, gitu ya. Bullying tidak baik, bullying tidak baik. Oke, Bapak aja sebelum itu bisa nggak dengan nyanyian apa? Tangan berdiri biar nggak ngantuk. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, putar ke atas. Diputar-putar, putar ke bawah. Diputar-putar, putar ke kanan. Diputar-putar, putar ke kiri. Tepuk tangannya mana? Masih ngantuk? Sekali lagi coba. Yo, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, putar ke atas. Diputar-putar, putar ke bawah. Diputar-putar, putar ke kanan. Diputar-putar, putar ke kiri. Lanjut materi kepada. Terima kasih, lagunya belum ketemu ini ya. Ya, jadi jenis agar menghilangkan tidak ngantuk. Yang tadinya ngantuk mungkin kesel, boleh diminum. Tentunya apa? Konsumsinya. Langsung materi lagi Pak. Materi langsung, enggak usah video. Langsung materi lagi. Sampai ke restitusi. Ya, Uman sudah, kemudian pimpinan kelas juga sudah. Ayo terus. Sampai masalah sisil video itu ya. Jadi pengennya menghadirkan video itu agar kita tonton bareng apa yang mesti dibahas dari memvalidasi identitas, menstabilkan ya, kemudian keyakinan kelas. Pakai Bluetooth biasanya bisa bawa Bluetooth ya. Lanjut saja perpanjang ke materi masih ada. Contoh konsep segitiga restitusi. Guru Sisil, ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya Sisil habis berantem ya sama Sultan. Iya bu, kenapa? Habis kesel bu, Sultan terus menerus mencontek hasil kerjaan saya. Terus apa yang Sisil lakukan? Saya marah-marah bu, hingga saya menggeprak meja gitu ya. Guru, kayaknya kalau anak
keluhannya ditanggapi, direspon dengan baik, jadinya dekat Bu dengan kita ya, terus saja. Atau yang mohon maaf yang agak overnya itu agak negatif, nakal, mungkin kalau kita panggil dengan sentuhan-sentuhan kasih sayang, dengan obrolan yang baik, aja lampah digetak maning ya, kalau digetak lagi ya nambah-nambah. Kemudian terus apa yang Sisi lakukan? Saya marah-marah Bu, hingga saya menggeprak meja. Kalau ibu jadi Sisi, ibu juga sama ya, nggak terima, mungkin melakukan hal yang sama. Masih untungnya Sisi tidak melakukan yang lebih dari itu, nggak sampai mukul atau dengan benda-benda tajam sampai cuma mejanya doang digeprak gitu ya, nggak sampai menyobek. Mau menyobek kertasnya enak amat jika kamu mau nggak ngerjain tapi dapat benar gitu, itu kan salah juga ya. Terus nggak capek tapi dapat nilai yang bagus gitu. Kadang emang yang dicontoh mah bagus nilainya, yang dicontoh kurang dari dia, kesel kan ya. Kemudian menurut Sisil, apakah tindakan yang dilakukan Sisil itu benar? Enggak Bu. Iya, jadi dia merasa gitu bahwa yang dilakukan Sisil itu sebenarnya salah. Cuma namanya kita juga manusia, lost controlnya kalau kita nggak sabar gitu ya. Terus guru, kira-kira keyakinan apa ya yang Sisil langgar? Tidak menghormati sesama teman gitu ya. Kemudian apa tindakan Sisil setelah tahu bahwa Sisil melakukan tindakan yang salah? Kata Sisil, saya harus bersabar Bu, ketika Sultan mencontek lagi, saya akan melaporkan ke wali kelas. Jadi nggak serta-merta tindakan itu dilakukan sendiri. Kalau misalnya si Sultan itu melakukan hal yang salah lagi, dia tidak menggeprak atau memukul, tapi melaporkan ke guru kelasnya. Kemudian betul tindakan Sisil itu sudah tepat, Sisil boleh kembali ke kelas. Cuma ngobrol-ngobrol seperti itu, tapi tahapannya itu ada identitas ya, memvalidasi identitas, menstabilkan, kemudian kita menanyakan keyakinan apa yang sudah dibuat itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada nih yang laporan, Bu, si A itu buang sampah sembarangan, panggil aja ya, karena dia sudah melanggar keyakinan kelas. Kalau satu saja melanggar tidak ada tindakan, ya semuanya tidak akan kan, pasti membuang sampahnya sembarangan karena nggak ada istilahnya mak, nggak ada tindakan dari guru kelas itu. Lanjut Pak. Any question? Oke, Bu Rofiah. Apa tuh Bu Rofiah pertanyaannya? Any question itu mungkin 3 pertanyaan ya yang dibuka. Ya, dari pemaparan Bu Haji tadi ya, di sini saya mau menanyakan tentang apa bedanya tata tertib sekolah dan keyakinan kelas. Jadi apa bedanya tata tertib sekolah dengan keyakinan kelas? Kadang berulang-ulang Bu ya, datang tepat waktu. Cuma kalau di keyakinan kelas itu bahasanya singkat, kemudian nggak perlu abstrak dan tidak boleh dengan kata-kata negatif tadi. Ya, tapi kalau di tata tertib, umumnya tata tertib itu banyak ya, tata tertib sekolah misalnya kemarin kan janji siswa, banyak nggak Bu janji siswa, kata-katanya banyak itu, anak juga kan akhirnya apa sih itu ya. Jadi kalau keyakinan apa yang dibuat itu banyak sampai anak juga tidak paham, apalagi mau melakukan. Jadi kalau keyakinan kelas itu simple, mudah diingat, mudah dipahami, kata-katanya tidak terlalu bertele-tele lah istilahnya, dengan kata-kata yang mudah gitu, enggak bahasa yang elit memotivasi kayak gitu. Jadi enggak membuang sampah sembarangan kan ya, datang tepat waktu kan enak, kayak ngobrol itu keyakinan kelasnya. Jadi enggak rumit itu. Selain itu Bu Isah apa? Ada yang bertanya lagi? Mau pakai mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Haji, saya hanya kebingungannya bagaimana cara menerapkan kegiatan budaya positif di sekolah kita. Tentunya yang lain juga seperti itu mudah-mudahan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isa, pertanyaannya sangat bagus, membangun ya. Artinya pertanyaan Bu Isa itu bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah berkelanjutan. Ya salah satunya yang tadi itu, motivasi intrinsik. Jadi kesadaran dari diri sendiri ya. Jadi tugas kita sebagai guru, kemudian budaya positif yang ada di sekolah yang sudah disepakati itu apa saja, ya kita laksanakan. Tapi tidak ada unsur paksaan. Begitupun kerjasama antara semua stakeholder ya, baik itu komite memberitahukan kepada muridnya, wali murid, dan wali murid pun menstimulus istilahnya kegiatan kita, budaya positif kita. Dan lebih penting lagi guru-guru ya, ketika si A misalnya melaksanakan budaya positif, terus kata si B supaya dia alam ya, puas temen kan. Gimana kita mau menggerakkan perubahan ketika ada salah satu yang melakukan perubahan komotah mendukung gitu, malah mematahkan gitu ya. Jangan sampai ada itu. Jadi Ibu harapkan munculnya dari motivasi intrinsik, atau saya maulah mengikuti budaya positif yang diselenggarakan oleh kepala sekolah agar nilai itunya besar, agar dapat hadiah dari kepala sekolah. Ada unsur-unsur itu, jangan sampai. Tapi kalau muncul dari motivasi intrinsik, tidak ada hal-hal seperti itu. Jadi berjalan juga enjoy gitu, dari hati, tidak beban, tidak berat ya. Ketika saya pengennya ini saja dulu loh yang saya gerakan, datang tepat waktu, ya lakukan saja itu. Jangan ke mana-mana lagi. Capek lah saya kalau ngikutin, karena kita juga bertahap. Nggak mungkin kita budaya positif ini dilakukan seluruhnya dari 5 misalnya budaya positif di sekolah. Rohis harus terpadu semua. Ibu juga memaklumkan ya, yang datangnya siang tapi tetap terlaksana. Ibu nggak mewajibkan datang pukul sekian semuanya harus hadir, enggak. Tapi jangan melewatkan rohis itu gara-gara 1 atau 2 orang guru tidak dilaksanakan. Itu budaya positifnya hilang ya. Jadi rohis itu sangat positif Bu. Rohani Islam. Ibu nggak pernah misalnya ngomong udah ribul aja, rohisnya enggak. Jadi apapun keadaannya, berapapun orang yang lakukan gitu. Syukur-syukur semuanya sadar bahwa itu adalah tugas dan kewajiban kita datang pagi untuk mengikuti rohis. Gimana dengan anak-anak ketika gurunya kepala sekolahnya siang, apakah terlaksana? Tidak ya, karena budaya positif itu sangat baik untuk kita lakukan untuk mengubah dan menggerakkan kebiasaan. Paradigma lama menjadi paradigma baru, apapun, baik dari segi pembelajaran, disiplin, semuanya. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini tidak ada lagi paksaan atau tidak ada lagi, nah saya mau nih melakukan ini, semoga bla 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 ya, artinya pengen di alam, pengen apa, nggak ada, karena munculnya. Jadi walaupun orang lain pengen dalam, terserah, ini tugas saya, ini kewajiban saya. Motivasinya sudah muncul dari diri sendiri gitu. Intrinsik itu, jangan ekstrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik pun tanda tanyanya gede. Pengen di alam, pengen pada penghargaan. Kalau kita menentukan hukuman, nah tetap datang pagi juga takut dihukum, karena tidak nyaman saya dihukum, datang pagi lah gitu kan ya. Padahal itu mematahkan budaya positifnya, karena kalau tidak ada hukum dia nggak akan datang pagi gitu. Lanjut kepada refleksi nih dari kegiatan ini. Apa yang Bapak dan Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Ada yang mau menjawab? Bu Wiwi, yuk, apa yang didapat Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Apa saja? Silakan. Apa yang didapatkan? Tadi udah panjang lebar kita menjelaskan masalah budaya positif, 5 posisi kontrol gitu ya. Atau Pak Jayadi mau berpendapat? Bu Aisyah, oke? Silakan. Apa saja yang didapat dari kegiatan ini? Menurut saya ini ya, banyak sekali Bu. Karena sebenarnya kami ini masih sangat butuh bimbingan yang seperti ini.
Yang tadinya kami tidak mengetahui tata cara menghadapi siswa, sekarang alhamdulillah sudah tahu cara menangani siswa yang sering berantem dan cara bagaimana kami pendekatan ke siswa. Itu alhamdulillah sudah kami dapat dari acara ini. Kemudian ada lagi tata tertibnya juga, bagaimana cara membuat tata tertib kelas dan sekolah dan mengikuti aturannya. Itu juga sudah kami dapatkan di acara ini. Mungkin saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya buat Bu Siti Aisyah, ternyata sudah menyimak kegiatan ini dari awal sampai akhir. Ada yang mau menambahkan dari pertanyaan yang pertama, merefleksi kegiatan kita pada siang ini, apa yang Bapak dan Ibu dapatkan dari kegiatan ini gitu Pak Jayadi? Apa sih yang tadi Ibu jelaskan? Apakah dari keyakinan kelas? Apakah dari 5 posisi kontrol? Kita ini sebagai apa? Apa lanjut aja ke pertanyaan kedua? Di posisi kontrol manakah kita sebagai guru saat ini diterapkan Tegalsari? Apakah jadi penghukum? Ya, enggak. Apakah jadi pemantau? Apa jadi teman? Teman. Oke, tepuk tangan buat SDN Tegalsari, luar biasa. Jadi teman itu emang baik, lebih baik daripada jadi penghukum. Kadang-kadang anak dendam Bu ya kalau kita menghukum, awas ya. Gitu. Murid sekarang itu luar biasa. Kemudian 3 langkah apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Apa Bu yang akan dilanjutkan? Apa yang akan dilakukan setelah mengikuti kegiatan ini Bu Wiwi? Apakah Bu saya mau membuat keyakinan kelas, menggali dari anak gitu, terus apalagi terus sekarang nih saya buat aturan kelas dapat sendiri banyak Bu, ya nggak mungkin berjalan karena keyakinan kelasnya dibuat oleh guru gitu loh. Harusnya keyakinan kelas itu digali dari siswa, dari segi kebersihan, dari segi disiplin gitu. Atau ya tadi itu berkata-kata yang sopan ya, karena muncul di Tegalsari itu kata-katanya luar biasa hebat. Kemudian tulisan-tulisan yang tidak bermakna, walaupun bermakna tapi menakutkan gitu, menyeramkan. Kaget Ibu melihatnya di sini. Setiap tembok ataupun papan tulis gambarnya gambar itu pistol-pistolan ya, nggak tahu kita apa pistol. Mang Pipin juga tahu kali ya, itu gambar-gambarnya kurang jelas ya, kurang perlu dipaparkan. Lanjut Pak Panjar. Jadi kita harus menerapkan ini. Jadi refleksinya ya, kesimpulannya segala jenis pemaparan Ibu ini dari 5 posisi kontrol, kemudian mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Buanglah, tapi jangan terlalu membuang ya. Jadi intinya bergerak sedikit demi sedikit tapi pasti. Jadi jangan sampai seolah-olah paling hebat, ini saya guru penggerak, ini sekolah penggerak, ini ada yang guru penggerak. Jangan. Jadi melangkah kita sedikit demi sedikit tapi ada pembeda gitu ya. Yang tadinya A mulai ke C, yang tadinya C agak sedikit lah nambah ke D gitu. Tahapan tingkatannya, bukan kalau nilai D itu jelek gitu ya. Jadi kita ada tahapan itu. Jadi ya 5 posisi kontrol sebagai guru ya. Jadi kita tidak boleh menjadi penghukum, istilahnya kurang baik lah, walaupun itu emang ada dasar kontrolnya gitu, cuma mematahkan anak akhirnya dendam. Kemudian segitiga restitusi, inilah yang jadi puncak kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di SD kita yang dihadapi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Haja Aminah SPD sebagai pemateri pada acara ini. Acara yang selanjutnya yaitu penutup atau doa. Penutup ini kita bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.